Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qawi al-Matin fi Syar'i Arba'in karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk poin yang berikutnya, masih dari hadis yang kedua, hadis Jibril. Yang kita bahas malam ini adalah al-imanu bil qadari, ini beriman kepada qadar ya. Baik, ikhwan sekalian, qala muallif rahimahullah, ta'ala al-imanu bil qadari, ini beriman kepada qadar. Di sini penulis menyebutkan qadar dan tidak menyebutkan dengan qada. Nah, ini memiliki makna tersendiri, kawan. Memiliki makna tersendiri. Artinya qada dan qadar itu berbeda. Ya, qada dan qadar itu berbeda. Kalau qada disebutkan sendirian, maka termasuk makna qadar di situ. Demikian pula kalau qadar disebutkan secara sendirian, termasuk makna qada di situ. Sama seperti makna iman dan Islam. Ya, sama dengan masalah ya, takwa dengan al-khair. Ya, ini pembahasannya telah berlalu. Sehingga saya tidak perlu menyebutkan, insyaallah ya, tidak perlu menyebutkan al-imanu, beriman kepada qada dan qadar, karena sudah terwakili dengan al-qadar. Maksudnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Baik, apa sih perbedaan antara qada dan qadar itu? Secara sederhana untuk memahami qada dan qadar itu, ikhwan, ini gampang sekali. Kalau qadar ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman dahulu, tapi belum terjadi. Berbeda dengan qada, itu sudah terjadi. Jadi kesama-sama ketetapan Allah, kalau persamaannya sama-sama ketetapan Allah, tapi bedanya kalau qadar itu belum terjadi dan qada sudah terjadi. Ya, contoh begini. Secara sederhana contohnya adalah baju kita. Baju kita ini disebut dengan saya sudah jelaskan perbedaan dan persamaan tadi. Baju kita ini disebut apa? Saya ulangi, qada dan qadar. Jadi sama-sama ketetapan Allah. Cuman bedanya kalau qadar itu belum terjadi, kalau qada sudah terjadi. Baju kita ini qada atau qadar? Qada. Kenapa disebut qada? Sudah jadi.
ya sebut qada. Nah, prosesnya itu jahit, menggunting, mulai memilih warna apa, mulai memilih ukuran apa, ini disebut apa? Qadar. Kan masih proses ketetapan Allah tapi belum terjadi, belum jadi bajunya sudah jadi, makanya qada. Kalau prosesnya itu disebut dengan qadar. Sekarang hari apa? Senin malam Selasa. Ya, sejak zaman dahulu, sejak zaman azali sudah ditetapkan oleh Allah kita akan ngaji. Ya, sejak zaman dulu. Maka proses kita saat ini disebut apa? Qadar. Proses kita ini disebut dengan qadar. Nanti kalau sudah selesai maka disebut qada. Iya. Contoh lagi. Sejak zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya akan terjadi tsunami di Aceh 2014. Kok 2014? 2004. Sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi belum terjadi. Maka itu disebut dengan qadar. Dan sekarang sudah berlalu, terjadi sudah. Maka disebut apa? Qada. Ya. Nah, ini perlu kita jelaskan apa itu qada dan qadar. Kalau berbicara tentang dalilnya, ini sangat banyak ya. Dalil-dalil yang berbicara tentang ini sangat banyak. Baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis dari Rasul, ya hadis Jibril ini. Kalau dalil dari Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49, di mana Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ini telah menetapkan segala sesuatu takdirnya. Ya, apa saja sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Iya. Demikian pula dalam ayat lain, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Iya. Katakan wahai Muhammad, tidaklah menimpa sesuatu kepada kita melainkan apa yang telah Allah tuliskan, apa yang telah Allah catatkan untuk kita. Dan Allah itu adalah maulana. Ya, tempat kita mengadu, tempat kita minta pertolongan, tempat kita bantuan. Ya, itulah Rabb kita. Wa 'alallahi, dan wajib atas kita kepada Allah bertawakal jika kita benar ya orang mukminin. Ya, orang-orang mukmin hanya kepada Allah dia bertawakal. Demikian pula dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kataballahu maqadir al-khallaq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Ini rawahu Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi sebelum ada langit dan bumi 50.000 tahun sudah Allah tentukan akan terjadi apa saja di muka bumi ini sampai hari kiamat. Iya. Demikian pula dalam hadis lain Allah menjelaskan ya innal awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ini sidang pendapat para ulama apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Ada di antara mereka yang berpendapat adalah qalam. Dan juga ada di antara mereka berpendapat adalah arasy-Nya Allah. Ya, ala kulli hal semuanya ya hadisnya tergolong sahih semuanya. Di sini Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya ya makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, ini pena. Ini makhluk Allah, pena. Qala lahu, Allah berkata kepada pena, uktub. Qala rabbi wa ma'adha aktub. Ya, Allah memberitakan, pena, tulis. Kemudian pena berbicara kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ma'adha aktub.
apa yang aku tulis. Ya, nunggu perintah Allah. Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-saah. Tulis segala sesuatu, ya, takdir makhluk sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya, jadi ikhwan sekalian, kalau kita memahami masalah takdir ini, ya, maka orang-orang mukmin itu dia tidak perlu berkeluh kesah sebenarnya. Ya, karena semua apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Bahkan khairul lah. Ya, hatta musibah pun Allah tetapkan kepada kita adalah semuanya fakana khairul lahu. Iya, semuanya baik, nggak ada yang buruk. Maka jangan ada yang terlintas dalam diri kita, ya, kenapa kok saya diberikan ini terus menerus, nggak henti-henti. Ya, jangan sampai seperti itu, ya, terlintas dalam diri kita. Boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita, dosa kita banyak. Ini salah satu sebab ya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Semuanya baik insya Allah. Ya, hendaknya dia bersabar di atasnya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh di sini, ya. Syekh berkata, al-imanu bil qadari, yani al-imanu bi anna Allah qadara kulla syai' qadara kulla ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya. Yang dimaksud beriman kepada qadar atau takdir, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Dan beliau melanjutkan walahu maratibul arba'ah. Tingkatan takdir itu ada 4. Ya, tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, tingkatan takdir yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian saya menjelaskan apa maksudnya ilmu apa itu, yakni ilmu Allahi azalan bi kulli ma huwa kainun. Yani ilmu Allah sejak awal, ya, bi kulli ma huwa kain, dengan segala sesuatu atau apapun sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu terjadi. Atau dalam bahasa kitanya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, baik secara global maupun terperinci. Allah mengetahui semuanya, tidak ada yang tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah oleh kalian semuanya, lita'lamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala takdir, enggak ada satupun tidak diketahui oleh Allah. Demikian pula wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ini al-kitabatu. Al-kitabatu. Apa maksudnya al-kitabatu? Ini kita mengimani bahwa segala sesuatu sudah Allah tuliskan, sudah Allah catatkan. Ini yang akan terjadi, ini akan terjadi, hari ini terjadinya itu, bulan ini terjadinya ini. Itu disebut dengan al-kitabah. Kapan ditentukan, kapan dicatatnya? Sebelum, ya, 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Itu maksud al-kitabatu, ya, wa kitabatuhu maqadir qabla khalqis samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir sebelum ini, takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kapan, ya, satu helai daun pun Allah telah tetapkan kapan gugurnya. Saking luasnya ilmunya
Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga di sini adalah wa masyiatuhu, ya, al-masyiah, jadi kehendak Allah. Apa maksudnya? Masyiatu kulla muqaddir, ya, muqaddir, yang mengimani segala sesuatu yang Allah takdirkan, bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi. Apa yang Allah tetapkan dari diri kita itu adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Kemudian yang tingkatan yang keempat, dia adalah al-khalqu. Al-khalqu ini penciptaan. Al-khalqu penciptaan. Apa maksudnya? Al-khalqu penciptaan itu arah kita harus mengakui, meyakini segala makhluk yang ada di alam ini, di langit dan di bumi, itu adalah makhluknya Allah. Itu disebut al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Kita harus meyakini, tidak boleh keraguan sedikit pun, semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah murni makhluknya Allah. Baik baik itu zatnya, baik itu fisiknya, baik itu gerak-geriknya, itu murni makhluknya Allah. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan itu silakan dibaca Quran surah Zumar ayat 62. Allah khuliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah yang memelihara segala sesuatu tersebut. Ya, karena kalimatnya di sini adalah syai'. Kalau orang belajar ilmu nahwu paham syai' di sini adalah nakirah, memberikan faedah umum. Artinya apa saja sesuatu itu Allah lah yang memeliharanya. Mata kita kedip, ya, bulu mata kita jatuh sehelai kapanpun jatuhnya, jenggot kita tumbuh apapun bentuknya, mau putih, mau kapanpun, mau panjang, mau pendek, mau keriting, ya, rambut kita itu adalah Allah yang pelihara. Ya, Allah yang memeliharanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian semuanya. Wa ma ta'lamun. Ini sebutan surah Saffat ayat 90. Nah, kalian tidak tahu. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis yang sahih, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Dalam ayat lain, dalam hadis lain mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arasy-Nya Allah itu di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fil ladzi kulla syai'in, dan Allah menulis, mencatat fil ladzi, ya, pada sesuatu, pada segala sesuatu. Hadis Sahih Bukhari 7418. Nah, ini disebut dengan al-khalqu. Taib. Dan saya mengatakan wal khalqullahi, maksud makhluk Allah di sini adalah wa ijaduhu likulli ma qaddarahu tibqan. Ya, makhluk Allah di sini maksudnya Allah mengadakannya segala sesuatu, ya, ma qaddarahu tibqan, sesuai dengan lima alimahu, sesuai dengan ilmunya Allah. Allah mengadakan makhluk ini bentuknya sesuai dengan ilmunya Allah, takdirnya itu sesuai dengan ilmunya Allah. Wa katabahu, dan catatan Allah, wa sya'ahu, dan kehendaknya
kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka fa yajibul iman bi hadhihi al-maratib wa i'tiqadu anna kulla syai'in syaa'a Allah la budda min wujudihi. Kewajiban kita ikhwan, wajib beriman terhadap 4 tingkatan ini. Meyakini semuanya, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah. La budda min wujudihi, yakni mengharuskan ada, mengharuskan itu segala sesuatu itu ada. Wa anna kulla syai'in lam yasha'allahu la yumkinu wujuduh. Bahwasanya segala sesuatu kalau tidak Allah kehendaki maka enggak mungkin ada. Kalau segala sesuatu Allah kehendaki maka wajib ada. Kalau segala sesuatu tidak dikehendaki oleh Allah maka enggak mungkin ada. Ya gampang bagi Allah. Kalau Allah kehendaki selesai, jadi maka jadi. Kalau Allah enggak kehendaki enggak jadi, enggak jadi. Fulan, kamu sakit terus sekian, ya sakit terus. Mau berobat kemanapun kita, secanggih apapun alatnya, sepintar apapun dokternya, Allah kalau enggak ngendaki kita sembuh, enggak sembuh. Ya makanya enggak boleh kita bergantung totalitas kepada sebab. Ya, terlarang. Wa hadzal ma'na qawlu wa hadha ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini sebagai penekanan ya, dibawakan hadis oleh Syekh di sini. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya apa saja yang menimpamu ya pasti tidak akan pernah meleset. Kalau Allah sudah kehendaki untuk dirimu seperti ini, akan terjadi seperti ini, enggak akan meleset. Ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan tidak akan menimpamu atau tidak akan mengenaimu sesuatu itu ya lam yakun liyusibak, tidak tidak akan mengenaimu kalau sesuatu itu tidak menimpamu. Kalau Allah tidak inginkan ini terjadi kepada kita, maka tidak akan pernah menimpa kita. Maksudnya seperti itu. Iya. Setinggi apapun kita terbang, kalau enggak Allah kehendaki kita jatuh, maka enggak akan jatuh. Setinggi apapun kita lompat dari lantai, kalau enggak Allah kehendaki kita mati, enggak akan mati. Iya. Tapi jangan coba-coba, Pak. Ya. Ini jangan sampai gagal paham. Ya. Antum nanti lompat pula, bener nggak? Kalau Allah nggak kehendaki kita akan mati. Wa sayati fi hadis at-tasi' asyar insyaallah. Hadis ini akan dibahas oleh Syekh ya pada hadis yang ke-tasi' asyar, ya ke-19 insyaallah akan datang penjelasannya. Baik. Penjelasan ini cukup panjang ikhwan sekalian. Nanti insyaallah dia akan dibahas oleh Sanno ya, lebih dalam tentang masalah takdir ini di kitab Tauhid ya. Kita cukupkan apa yang tidak dijelaskan oleh Syekh, kita enggak usah kita jelaskan. Nah, karena pembahasannya di lain tempat. Ada disebut di situ takdir hauli ya. Takdir umri, takdir misaqi, ada takdir takdir tahunan, takdir harian ya, atau takdir perjanjian, dan juga apakah bisa takdir itu dirubah atau tidak. Nah, itu penjelasannya masih panjang. Kalau kita bahas ini nggak cukup waktunya, nggak selesai nanti. Qauluhu ta'ala, kemudian saya menjelaskan lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kita masuk ya perkara tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya, maka Nabi SAW menjelaskan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ya, ini rukun ihsan itu ada sebagian ulama yang berpendapat satu saja dan ada sebagian itu dua. Ya.
Yang pertama adalah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak bisa kita lihat, fa innahu yarak. Maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Ihsan ini a'la darajat. Jadi ihsan itu dalam agama kita, maratibuddin, itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, maratibuddin. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Dan ini derajat ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Wadunahu darajatul iman. Dan di bawahnya itu adalah derajatnya iman. Ini ihsan di pucuk, kemudian di bawah di ihsan ada iman. Kemudian waduna dzalika darajatul Islam, dan di bawahnya iman itu ada Islam. Wa kullu mu'min muslim, dan setiap mukmin itu pasti muslim. Setiap mukmin itu pasti muslim. Wa kullu muhsinin mu'minun muslimun, dan setiap orang muhsin itu pasti dia orang mukmin dan muslim. Walaysa kullu muslimin mu'minan muhsinan, dan tidak setiap muslim itu orang beriman, dan tidak setiap muslim itu orang yang muhsin. Iya. Lihat, kita katakan kepada orang-orang Islam, ayo sholat, namun mereka tidak sholat, ngakunya Islam tapi tidak sholat. Ini tidak dikatakan dia mukmin. Ketika dia sholat, dia adalah orang mukmin, karena dia mengimani bahwasanya sholat itu, meyakini sholat itu perintahnya dari Allah. Dia diucapkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya, wajib untuk saya. Kemudian ada praktek dari anggota badannya, dia memang takbir, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu pengertian dari iman namanya. Tasdiqu biqalbi wal iqraru bil lisan wal arkanu bil jawarih. Ini rukun iman itu 3. Enggak boleh kosong dari 3 ini. Kamu beriman, iya beriman, ada bentuk 3 ini dalam dirinya. Tapi kalau tidak ada, enggak bisa kita katakan, hei orang-orang beriman, enggak. Nah, walihaza jaa fi suratil Hujurat, oleh karena itu datang di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya, Allah mengatakan qalatil a'rab amanna. Jadi orang-orang Arab Badui mereka mengatakan, orang Arab Badui itu Pak sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang turun-temurun masih ada. Mereka enggak punya tempat yang menetap. Tinggal di gurun padang pasir, enggak menetap tempatnya. Ya, di mana dia cocok tinggal, selesai di situ, enggak bosan pindah lagi. Sampai sekarang pun orang Badui seperti itu. Nenek moyang turun-temurunnya memang seperti itu. Dan mereka rata-rata tidak memiliki adab yang baik. Ya. Tidak beradab sama sekali mereka ini. Memanggil Nabi kita dengan panggilan yang tidak sepantasnya dipanggil. Manggilnya panggilan nama. Ya, sementara para sahabat, orang-orang muhajirin, orang Ansar tidak pernah memanggil nama Nabi SAW. Hatta Allah saja tidak pernah memanggil Nabi SAW ya dengan sebutan nama Muhammad, kecuali dalam beberapa tempat. Itu bukan maksudnya untuk memanggil pribadi nama Muhammad, tidak, tapi dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya Nabi kita ini, Muhammad ini benar-benar utusannya Allah, untuk jelasin begitu. Nah, jadi orang-orang Badui mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang Arab Badui ini, lam tu'minu, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakan kepada mereka, kami sudah Islam. Ya, kami sudah Islam. Artinya apa? Islamu lillahi bitauhid. Ya, mereka memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. 3 poin juga Islam itu.
tunduk dan patuh kepada Rabbul Jalal, ya, kemudian berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Walamma yudkhilul iman fi qulubihim, iman belum masuk ke dalam diri-diri mereka. Wa jaa fi hadzal hadis bayanu ului darajatil ihsan. Jadi dalam hadis ini, ya, Nabi SAW sedang menjelaskan akan tingginya derajat ihsan. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, in anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Ai ta'budahu, tapi tidak boleh kita membayangkan zat atau wujudnya Allah ada. Zat Allah itu seperti ini, bisa divisualkan. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Ya, itu sama namanya mentashbih namanya dengan makhluk. Ketika kita sudah memvisualkan Allah begini dan begitu, wah, itu tidak boleh. Tapi yang perlu diyakini Allah itu ada di hadapan kita. Kita beribadah seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Sehingga ketika orang menghadirkan dirinya beribadah, Allah itu ada di depan diri kita, maka sempurna ibadahnya. Dia akan benar-benar khusyuk ibadahnya. Iya. Jadi ta'budahu ka'annaka waqifun baina, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau berdiri antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, tarah. Ya, engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika fa innahu ya'ti bil ibadah 'ala tamami wal kamal. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Siapa yang memiliki seperti ini atau menghadirkan ibadah dalam dirinya seperti ini, maka ibadahnya sempurna. Ibadahnya tamam, sempurna, kamal, berkualitas tinggi. Iya, karena ihsan. Fa illam yakun ala hadhihi hal, kalau dia tidak bisa menghadirkan ketika beribadah dalam kondisi seperti ini, nggak bisa dia menghadirkan seperti yang seakan-akan dia melihat Allah, maka fa'alaihi ayastahira, ya, maka wajib bagi dia, hendaknya dia itu sadar annallaha muttali'un alaihi, bahwasanya Allah itu, ya, mengawasi dia, ya, mengawasi dia. La yakhfa minhu khafiyah, tidak ada satupun dari Allah Subhanahu wa taala yang khafiyah, yang khafiyah, ya, tersembunyi, ya. Maka fayahzar, hendaklah kita berhati-hati, ya, ayyaraha haitsu nahahu, ya, hendaklah kita berhati-hati ayyaraha, bahwasanya mereka melihat Allah melakukan apa yang Allah larang. Ya, jadi ketika melakukan hal-hal yang dilarang Allah, hendaknya kita hati-hati. Hendaknya hati-hati karena Allah saat itu melihat kita. Wa ya'mal, ya, demikian pula hendaklah kalian kita bekerja atau mereka bekerja atau berusaha ala ayyarahu haitsu amarahu, ya, agar dilihat Allah, ya, dengan sesuai dengan perintahnya. Artinya apa yang Allah perintahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita melakukannya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Isya, ya, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.